find me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan masih dengan perbincangan seru kita nih bersama Ibu Heni. Nah Bu, masker Rizky lepas ya Bu, biar suaranya lebih terdengar jelas dan juga bagi Tribuners agar lebih maksimal nih untuk menyaksikan podcast kita sampai selesai hari ini. Nah Bu, tadi kita sudah berbincang nih Bu, dan tadi Ibu telah menyebutkan ada yang namanya KKN online. Nah Ibu, ini terdengar sangat-sangat seru nih Bu untuk dibahas dan diceritakan gitu. Dan mungkin Tribuners di rumah juga pada penasaran dan kepo tentunya. Seperti apa sih Bu sistem ataupun cara dari kerja KKN online ini? Mengingatkan selama ini KKN itu dilaksanakan langsung tuh ke tempatnya gitu. Tapi online ini seperti apa? Silakan Ya. Ibu, mungkin bisa diceritakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi, sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, kami harus selalu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, meskipun dalam suasana pandemi. Nah, dari hasil rapat pimpinan, maka KKN, kuliah kerja nyata, yang merupakan bagian dari Tridharma, berupa pengabdian kepada masyarakat, tetap harus kita laksanakan, hanya metodenya yang kita ubah. Bagaimana caranya? Nah, untuk KKN kali ini, kita wajibkan mahasiswa yang mengikuti KKN mendukung dalam memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 8 sampai 10 mahasiswa, yang pada kemarin itu ada 9 kelompok. Mereka wajib membuat video dengan durasi pendek, maksimal 5 menit, yang isinya mengedukasi bagaimana hidup sehat untuk tidak melakukan penyebaran atau tidak menularkan atau mencegah untuk tertular COVID-19. Nah, video ini kita lakukan juga evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada tim yang ditunjuk, untuk salah satunya adalah tim monitoring evaluasi dari Kemenkumham. Jadi memberikan penilaian terhadap video-video dari mahasiswa yang apabila dirasa masih perlu dilakukan perbaikan, maka kelompok-kelompok itu perlu dan harus melakukan perbaikan pada video yang sudah mereka buat. Selanjutnya, mereka juga wajib membuat poster. Poster inilah yang kemudian diedarkan kepada masyarakat mengenai tata cara hidup sehat, yang kebetulan pada saat KKN itu dilaksanakan, kita sudah memasuki masa menyongsong kehidupan baru. Nah, hasil dari perbaikan video ini kemudian diunggah ke YouTube agar masyarakat dapat menyaksikan bagaimana strategi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID yang disajikan oleh para mahasiswa di dalam 9 kelompok ini tadi. Nah, hasilnya cukup lumayan, Mbak, karena meskipun tidak dilakukan secara langsung KKN, kami menyebutnya secara virtual begitu, Mbak ya. Tetapi ternyata unggahan dari video yang sudah dimasukkan ke YouTube itu cukup
mengagetkan karena banyak ditonton oleh para YouTuber ya Mbak ya istilahnya, dan alhamdulillah kami merasa bahwa upaya untuk mengedukasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu cukup memberikan hasil. Nah, dari YouTube itu juga yang diunggah, kami mendaftarkan untuk ke Kumham ya, mendaftarkan ke Kumham untuk mendapatkan kekayaan intelektualnya. Jadi dengan satu kegiatan, tetapi ada beberapa hasil yang dapat kita peroleh. Yang pertama mengedukasi masyarakat, yang kedua untuk mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat tetap dilaksanakan, dan yang ketiga bagi dosen dan tenaga penyuluh dari Kemenkumham adalah kekayaan intelektual yang didaftarkan. Sehingga menambah, ini untuk mempersiapkan lagi nih Mbak. Jadi apapun kegiatan yang kami lakukan, basisnya adalah akreditasi. Benar. Untuk persiapan akreditasi selanjutnya ya, lagi. Akan datang, benar ya. Berarti ini nih sangat-sangat efektif sekali ya Ibu untuk menggantikan KKN yang ada pada masa sebelumnya, sebelum pandemi ini. Tentu sangat bermanfaat Mbak ya. Dan dengan metode yang berbeda, sebelum pandemi mahasiswa memberikan penyuluhan secara langsung melalui tatap muka dengan melibatkan juga tenaga-tenaga penyuluh untuk memberikan penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi di tempat mahasiswa itu melakukan kegiatan. Ada yang memberikan penyuluhan dalam bentuk bagaimana mencegah remaja menyalahgunakan narkoba. Kemudian ada kelompok yang memberikan penyuluhan tentang pencatatan kelahiran. Dan ini semua dilakukan di luar kota, Mbak, dalam arti kabupaten ya. Benar. Nah, kemarin sebelum pandemi ini kami melakukannya di Kabupaten Sambas di beberapa desa. Kemudian sebelumnya lagi di Kabupaten Sanggau di beberapa desa. Hasilnya ya kami cukup dikatakan puas. Nanti terlalu ini Mbak ya, kalau puas selalu tidak ada usaha untuk meningkatkan diri ya. Kami senang tadi ya karena sambutan dari masyarakat begitu antusias, terutama pada saat pemberian materi, penyampaian materi itu dilaksanakan. Di luar dugaan masyarakat yang hadir, dan mereka juga banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal yang materi yang kami sampaikan. Oke, berarti kedepannya Bu mungkin metode dari KKN yang ada sebelumnya mungkin akan tergeser nih ya Bu, menjadi KKN virtual tadi, karena dirasa cara ini mungkin bisa lebih efektif tadi. Mungkin di satu sisi bagi kami yang sudah terbiasa melakukan kegiatan dengan cara tatap muka secara langsung, ada kekurangan ya Mbak ya, kurang puas gitu ya, tingkat kepuasan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan solusi bagi yang menyampaikan permasalahan-permasalahan hukum mereka. Itu yang tidak bisa kami berikan. Iya benar, beda. Isi kekurangannya gitu ya. Di situ, iya. Dan di sisi lain dengan cara virtual ini sebenarnya mahasiswa dan kami pihak perguruan tinggi itu sudah mendukung upaya dari pemerintah pusat, daerah, kota, dan terutama dari Bapak Rektor untuk memutus mata rantai
COVID-19. Bahkan 2 kali kami melakukan yudisium bagi para lulusan Fakultas Hukum, itu meskipun dilakukan di hotel, tetapi kami juga tidak melakukan jabat tangan. Jadi cara pelaksanaannya juga sedikit berbeda dari sebelumnya, Mbak. Tidak ada jabat tangan, kemudian berjarak. Semua lulusan dan dosen serta undangan yang hadir diwajibkan untuk memakai masker dan di setiap meja disiapkan hand sanitizer. Oke, jadi semuanya Itu menjaga dua protokol periode, Mbak. kesehatan tadi ya, Ibu. Semuanya saling menjaga Iya. juga ya, Ibu, protokol kesehatan. Nah, Ibu, Betul kalau di itu, Mbak. Fakultas Ya. Hukum sendiri itu kan, Bu, pastinya ada mata perkuliahan peradilan semu gitu kan, Bu, sebagai wadah untuk mahasiswa praktik. Gitu kan, Bu. Nah, di saat pandemi Ya, ini, Bu, ada. seperti apa sih, Bu, metodenya? Karena kan mengingat kalau untuk peradilan semu tadi, mahasiswa itu dimungkinkan untuk tatap muka secara langsung gitu. Tapi mengingat kondisi sekarang pandemi, nah apakah itu dilaksanakan secara virtual atau tetap dilaksanakan tatap muka langsung? Iya. Kami juga tidak berani, Mbak, melaksanakan kegiatan peradilan semu dengan tatap muka secara langsung. Tetapi metode yang dilakukan oleh dosen yang memberikan mata kuliah laboratorium hukum itu melakukannya dengan cara yang sangat berbeda dari cara yang sebelum pandemi. Jadi ada peradilan semu yang dilakukan, tetapi tidak semua mahasiswa hadir di ruangan itu. Jadi secara bergantian seperti itu, Mbak, diatur. Sebagaimana juga kami mengatur pelaksanaan seminar maupun ujian skripsi. Jadi mahasiswa tetap melaksanakan peradilan semu, tetapi tidak seluruhnya hadir di kampus dan khususnya di ruangan peradilan semu. Jadi kami memiliki ruang peradilan semu, Mbak, khusus untuk prodi ilmu hukum. Biasanya semua mahasiswa hadir di ruangan itu. Tetapi karena masa pandemi kemarin hanya beberapa kali dilaksanakan karena kekhawatiran tetap ada ya, Mbak ya. Iya, benar, ya. Dan kami tetap harus menjaga jangan tertular dan jangan menulari. Itu yang kami jadikan slogan. Bahkan di fakultas sendiri kami memasang banner yang berkaitan dengan himbauan, seruan untuk jangan tertular dan jangan menulari. Oke, biasanya yang penting yang terakhir tuh, Bu, jangan menulari. Itu lebih ditekankan ya, Ibu, karena saat ini kan merasa sehat, tapi ternyata kondisi sedang tidak fit dan menebarkan ke orang lain. Nah, Ibu, berarti peradilan semu ini tetap dilaksanakan, namun tetap dalam protokol kesehatan yang berlaku ya, Ibu? Benar, Mbak, ya. Dibagi menjadi berapa sesi mungkin, Ibu, jadi agar lebih teratur gitu? Dalam satu hari paling banyak hanya 2, Mbak. Paling banyak hanya 2, itu pun dibatasi jumlah mahasiswanya. Jadi dosen yang mengajar mata kuliah laboratorium hukum saja yang ada di dalam ruangan itu dan beberapa orang mahasiswa yang memang dilibatkan dalam proses peradilan semu sesuai dengan materi yang diberikan oleh dosen. Ya, berarti kampus dan juga dosen pastinya mau memberikan yang terbaik lah ya kan, Ibu, untuk para Tetap, Mbak, itu. Ya. Oke, nah, Bu, mungkin melompat jauh nih, Bu, tadi dari peradilan semu, KKN online dan akreditasi. Sekarang Ibu Rizky ingin bertanya nih, Bu. Sekarang kan sedang ngetren dengan kampus merdeka. Ya, nah, benar. Apakah UPB sendiri, Bu, udah mau mengarah ke sana?
Ya, untuk kampus Merdeka itu tidak bisa serta-merta Mbak ya mengikuti trendsetter yang eh, mungkin di beberapa perguruan tinggi di luar Kalbar itu sudah ada yang melaksanakan kampus Merdeka. Khusus untuk prodi kita, prodi ilmu hukum kami, ini kami sedang melakukan penjajakan karena saya katakan tadi tidak mudah, karena ini harus mengubah kurikulum yang sudah diberlakukan. Sementara perguruan tinggi kami juga mempunyai pedoman setiap 3 tahun sekali kurikulum harus dilakukan peninjauan untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Khusus dengan adanya kampus Merdeka, ini tentu membawa konsekuensi yang sangat besar karena kami harus melakukan penghitungan berapa SKS mahasiswa itu diberikan keleluasaan untuk menimba ilmu di prodi lain di luar Fakultas Hukum. Nah, metodenya bagaimana, pelaksanaannya seperti apa, masih ada hal-hal yang terkait dengan hal itu, ini yang sedang kami bincangkan, belum sampai ke taraf digodok, begitu ya Mbak ya? Sedang kami bincangkan untuk mengatur berapa SKS mahasiswa ini akan kami berikan kesempatan untuk menimba pengetahuannya di luar lingkungan prodi ilmu hukum. Dan itu tentu berdampak juga kepada dosen. Kalau kami saat ini menerapkan 149 SKS, apabila ingin memberikan kebebasan sejumlah 40 SKS, nah ini nanti harus kami perhitungkan, harus kami pertimbangkan dengan benar, dengan matang, supaya dosen yang selama ini memberikan materi perkuliahan tetap dapat berperan, meskipun ada sekian SKS yang dilaksanakan tidak di dalam kelas. Oke, siap Ibu. Berarti sekarang tengah menjajaki ya Ibu, dan tidak menutup kemungkinan kelak kampus UPB akan menjadi kampus Merdeka. Mudah-mudahan Mbak, harapannya seperti itu. Tentunya dengan dukungan para mahasiswa, dosen, dan segala aktivis lainnya gitu kan Bu, untuk mendukung bersama-sama nih menjadi kampus Merdeka tadi. Panjang itu prosesnya Mbak. Iya benar, bertahun-tahun itu juga Ibu. Setelah matang di tingkat fakultas, itu kan nanti kami juga perlu mengadakan seperti FGD begitu, untuk menggali dari user, dari alumni, ya maka saya katakan panjang karena proses untuk menuju ke sana tidak bisa dilaksanakan dalam waktu 1 minggu, diputuskan, kemudian diimplementasikan. Tetapi perlu juga menggali kemungkinan-kemungkinan lain yang kita juga perlu libatkan para mahasiswa, alumni, bagaimana dengan implementasi dari kampus Merdeka. Setelah itu baru kami mensosialisasikan kepada mahasiswa. Nah ini yang memerlukan waktu yang mungkin 1 bulan juga masih belum cukup Mbak. Iya Ibu, memulai adaptasi baru tadi ya Ibu. Iya. Iya karena mahasiswa juga, terutama dosen dan mahasiswa dituntut untuk memulai sesuatu yang baru tentunya kan Ibu. Iya benar. Jadi semuanya harus sama dengan adaptasi dengan protokol kesehatan yang mungkin bagi sebagian orang sangat membosankan ya Mbak. Tetapi dalam rangka jangan menulari dan jangan tertular,
tentu kita harus menjalankannya dengan penuh kesadaran. Oke, nah Ibu, yang terakhir nih Bu, sebelum menutup podcast kita hari ini Bu, mungkin bisa disampaikan pesan dan juga rencana dari Fakultas Hukum UPB ini ke depannya seperti apa sih Bu? Apakah ingin menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi rencana Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancabakti memiliki rencana yang mudah-mudahan dapat kami wujudkan, meningkatkan peran dari perguruan tinggi dalam turut serta mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan visi kami menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berintegritas. Tentu tidak mudah ya Mbak untuk mewujudkan itu. Ya, tetapi mimpi kami adalah dalam waktu dekat untuk program magister dapat segera kami wujudkan dan segera juga dapat menerima pendaftaran untuk program magisternya. Oke. Mimpi yang lain adalah semoga juga kami dapat mewujudkan untuk memiliki guru besar, bukan hanya 1 atau 2, tetapi mendorong teman-teman yang sudah memiliki gelar doktor untuk terus berkarya meningkatkan kualitas diri yang pada akhirnya nanti akan memberikan sesuatu yang besar untuk prodi ilmu hukum, yaitu beberapa orang guru besar yang tentu saja dengan sendirinya, dengan adanya beberapa guru besar di prodi ilmu hukum ini akan menambah kepercayaan masyarakat kepada kami, yang feedbacknya adalah mempercayakan juga keluarga-keluarga mereka untuk menempuh pendidikan tinggi terutama di Fakultas Hukum. Oke, siap. Semoga Ibu ya apa yang telah dicanangkan dan direncanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan harapan tentunya. Amin. Ibu, Amin. terima kasih ya Ibu telah mau hadir Terima di kasih. podcast hari ini. Dan juga terima kasih udah mau membagikan informasi yang tentunya sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga Tribuners di rumah. Terima kasih nih untuk para Tribuners yang udah setia menonton sampai akhir podcast. Dan Rizky juga ingin kembali mengingatkan kalau Triponcast akan hadir setiap harinya dari Senin sampai Minggu yang live di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak. Saya Rizky Fadriani dan juga Ibu Heni Damarianti undur diri dulu hari ini. Jadi jangan sampai kalian tidak menjaga protokol kesehatan. Kita harus tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk tidak menularkan kepada orang lain. Jadi sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai berjumpa di Triponcast edisi berikutnya. Bye. Terima kasih. While me do my two-step.